Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ustadz Agus Kurniawan selaku Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Provinsi Lampung. Yang saya hormati Bapak Bowo Edi Anggoro, Ketua DPD PKS Kabupaten Lampung Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Unit Pembinaan se-Lampung Selatan. Yang saya hormati DPC dan juga para kader sekalian yang insya Allah saat ini mengikuti acara halal bihalal dan taskib ini secara virtual. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini mempertemukan kita, walaupun sebagian besar ini bertemunya dalam dunia maya, ya. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada junjungan kita, suri teladan kita, uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu dan para kader sekalian yang saya hormati, insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita maklumi tentu saja acara kita pada saat ini memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya jika kita halal bihalal. Ya, kadang-kadang kita tingkat DPD ataupun tingkat dapil biasanya itu biasanya kita tuh di laut, ya. Tahun kemarin itu saya di rumah aspirasi, ya, nyewa Istana Balon itu. Siap, Ustaz. Ya. Kondangan sadari sampai Ya, 11. itu harus itu. Ya. Jazakallah, Ustaz, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang ya situasinya seperti ini. Ini tentu sama-sama kita maklumi di tengah kita ini sedang ada pandemi COVID-19 atau COVID-19. Tapi juga ada hikmahnya, ya. Mungkin sebagian besar dari kita kan yang selama ini masih ketinggalan teknologi, ya, teknologi informasi. Saya tadi nanya teman, dulu pernah dengar nggak Zoom gitu? Atau pernah make? Jangankan make, dengar pun ya baru sekarang gitu kan. Dan saya melihat juga bisa jadi ini juga sebuah, bukan hanya pandemi aja saatnya. Suatu saat memang ini juga diperlukan pada saat-saat normal. Pada saat-saat kita memang mungkin bukan yang reguler, ya. Kalau rapat reguler, pertemuan reguler mungkin ya sudah terjadwal. Kita offline, tapi bisa jadi ada suatu hal, ya, yang memang harus segera kita bicarakan. Ini kan sekarang bisa gitu. Dan ternyata juga banyak orang-orang itu yang menggunakan Zoom itu dulu sudah make begitu, ya. Itulah. Ini saya juga dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan bagaimana ya kader struktur, ya, di PKS ini di tengah pandemi COVID-19 ini juga gerakan-gerakan mereka mulai dari ranting sampai ke tingkat pusat. Kita sudah sama tahu dan sudah diinformasikan kalau diakumulasi uangnya itu berapa, Pak Ketua? 500. Enggak, yang nasional dulu 90 ya terakhir. Ini update terus, ini kan nanti datanya 90 miliar, DPD 500, ya. Bisa jadi sekarang udah 1 miliar kalau di total lagi. Masya Allah, ya, seperti itu. Inilah naluri kita memang sebagai kader dakwah, ya, sebagai partai dakwah, dan juga niat kita bermanfaat untuk masyarakat ini mendorong kita untuk memang dalam kondisi sulit seperti ini kita hadir di tengah masyarakat. Dan perlu saya sampaikan juga, karena saya juga sering mendapatkan informasi dari DPW dalam hal ini, memang kehadiran kita di tengah masyarakat dalam pandemi COVID-19 ini masih terus dibutuhkan.
ya sesuai dengan perkembangan kekinian. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi dahulu berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, ini disampaikan oleh Ketua Umum DPW ya, Bapak Ustadz Mufti Salim. Ya, Pak Mufti Salim itu dari presiden partai. Jadi ini jelas ini sanadnya ini. Presiden partai tentu dari masukan secara internal dan eksternal yang memang ahli di bidangnya. Bahwasanya dari data itu ya virus corona ini memang banyak riwayat yang sembuh, ya kan? Banyak riwayat yang sembuh. Apalagi kalau di negara-negara yang lebih penanganannya lebih profesional, bahkan banyak sekali yang tingkat kesembuhannya seperti Singapura dan seterusnya itu. Indonesia pun juga banyak riwayat yang sembuh. Artinya dari sisi virus itu banyak yang sembuh. Hanya memang kekhasan atau bahayanya virus ini adalah justru di cara penularannya yang sedemikian mudah dan sedemikian cepat. Maka kata kuncinya untuk memutus mata rantai penularan ini adalah kita disiplin mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, kemudian rajin cuci tangan dan seterusnya ya. Agak berat kalau ngomong hindari kerumunan gitu ya, kan udah kepaksa sekarang ini pada ya kan gitu. Itu yang pertama, informasi yang ingin saya sampaikan kepada kader sekalian. Kemudian yang kedua, ya ini informasi terbaru yang juga disampaikan oleh Ketua Umum dari juga Presiden Partai. Bahwasanya sebetulnya ya kondisi hari ini tidak lebih baik. Kalau kita tidak ingin mengatakan secara negatif lebih buruk gitu ya. Kondisi hari ini tidak lebih baik dibanding awal-awal dulu ada COVID-19 sekitar bulan apa? Maret kalau nggak salah ya. Awal-awal Maret itu. Ya, atau akhir Februari lah. Itu tiap daerah beda. Teman sekitar itu akhir Februari atau sekitar awal Maret munculnya ini. Waktu itu secara umum bagaimana kita memang baik kader maupun masyarakat ya terlihatlah tingkat ininya apa kan. Nah, sekarang ini memang kita melihat sudah mulai agak kendor. Ya kan? Padahal tadi kalau dari statistik secara nasional saja, kalau dulu kenaikannya rata-rata 400, 500. Pernah melonjak 600 sudah heboh, 700 heboh. Sekarang ini kita sudah terbiasa melihat kenaikannya per hari itu 1000-an. Ya, rekornya itu 1331. Itu rekor ya. Kemarin rekor kedua hari yang kemarin. Ya, 1226 atau berapa. Lihat aja. Saya hafal sampean itu, ya kan? Mudah-mudahan hari ini nggak nyampe 1000 lah ya. Artinya kondisi hari ini makin dari data tadi ya makin memburuk sebetulnya. Oleh karena itu kita para kader ini harus menjadi contoh, harus menjadi pelopor di tengah masyarakat bagaimana sebetulnya kita hidup, kita beraktivitas, kita berinteraksi dalam masa pandemi COVID-19. Nah ini kader PKS ini harus menjadi contoh. Kita adalah relawan-relawan tanggap COVID-19. Saya sering berkeliling, walaupun tanpa SK, Anda semua adalah relawan-relawan tanggap COVID-19. Terima kasih kopi hitamnya. COVID-19 itu anti ini apa? Anti ya, kita lanjut ya. Jadi itu. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan tadi dua hal. Jadi sampai hari ini ya, ini kita harus menjadi pelopor di tengah masyarakat bagaimana kita menghadapi, kita beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan bagaimana gerakan kita, kepedulian kita ya, struktur kader ya, mulai dari desa sampai ke DPP tadi angkanya sudah disampaikan ini juga, dan sampai hari ini juga kita masih terus berjalan. Saya juga tentu tidak lepas dari dukungan moral material dari teman-teman dari kader juga. Alhamdulillah ya, ini dalam masa pandemi ini juga ada hikmahnya ya kan. Nanti kalau kita berkaitan dengan pilkada, kemudian yang saya lakukan ini ternyata
bermanfaat dalam konteks sosialisasi pilkada itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertamanya itu kita mikir apa yang bisa kita berbuat masyarakat. Hari itu kita semua masih fokus kepada virusnya. Ya, kita hand sanitizer, disinfektan. Waduh, pokoknya luar biasa lah ya. Sampai saya lihat waduh, dia setiap keluar masuk kantor, rumah disemprot. Itu ada meme ya di Facebook itu. Sehari dia 30 disemprot gitu. Nah, bukan virusnya yang mati katanya. Dia yang mati. Hari awal itu kita semua masih fokus. Saya terinspirasi pada hari itu, saya baca ada sebuah medsos, dia buat status, ya kan di rumah aja salah satunya kan. Ya enak pemerintah nyuruh di rumah aja. Terus saya mau makan apa? Nah hari itulah ya, berarti kita bukan hanya virus yang kita fokusnya. Udah mulai masalah perut. Mikir kita ya, apa yang kira-kira ini bisa gitu kita lakukan ya kan? Jangan sampai maksud hati memeluk gunung apa daya. Apa yang berpikir? Saya bilang kita buat makan matang aja. Ya, yang penting ada pemerataan. Waktu itu kita rencanakan ya musyawarah dengan tim kecil 10 hari. Saya mulai tanggal 24. Pokoknya targetnya 10 hari. Harapannya setelah 10 hari COVID-19 ini selesai. Ternyata alhamdulillah ya, bukan alhamdulillah COVID-nya, ya kan? Alhamdulillah artinya upaya kita itu kemarin itu sudah hari yang ke-79. Berarti 11 hari lagi itu 3 bulan itu. Kalau harinya lebih karena lebaran kemarin kita libur. Dan itu enggak berhenti. Setelah lebaran aja rupanya mereka itu para kader relawan yang ikut juga enggak berani ngomong. Mas kalau minggu libur sih katanya. Sekarang hari Minggu libur kita. Rupanya dari dulu itu full pokoknya. Itu sampai H-1 Idul Fitri itu 60 hari. Nah, yang hari H-1 itu yang tukang masak. Itu kader kita, kader inti kita. 2 sejoli, ya kan? Pernah saya buat lagunya itu ya. Sri dan Nurdin. Nah, itu namanya ya. Dia bilang, ya hari terakhir H-1 itu kita libur lah Pak, kata dia kan. Oh iya dah, ya libur. Tapi ternyata permintaan masih banyak. Lingkungan sendiri, sana-sana udah, lingkungan belum. Akhirnya di hari terakhir itu saya pesen itu waktu itu. Masak nasi aja, saya bilang ke istri, Mi masak nasi aja, nanti kita lauknya kita beli. Nah itulah genep 60 hari. Jadi sampai hari ini, pasca Idul Fitri ya, 1 dan 2 Syawal itu sudah 79 hari. Hari ini libur ya. Jadi itu teman-teman sekalian para kader yang salah satu beberapa cerita yang kita lakukan bagaimana kepedulian kita di tengah wabah COVID-19 ini kepada masyarakat. Bukan hanya kita memberikan nasi, bukan hanya hand sanitizer, tapi juga lebih penting juga kepada masyarakat ini kita berikan pemahaman tentang COVID-19. Dulu saya kami memberikan nasi itu untuk yang terdampak komunitas, ada tukang ojek, ada pedagang ya yang udah nggak dagang, udah ada PJ-nya. Tapi belakangan ini nggak kita pilih-pilih lagi. Karena pas saya turun ya dipilih-pilih sama PJ-nya, ada kader, ada relawan ya, pindah-pindah. Pas saya ngelewatin rumah yang nggak dikasih itu, dia, Pak kok sini dilewatin Pak, kata dia. Wah nggak bisa juga. Nah mulai berapa hari itu udah sebulan lebih inilah kita tidak pilih-pilih semua. Dan sudah menjangkau dari Bakauni sampai Natar ya. Natar baru 1 desa. Natar itu banyak juga yang minta walaupun jauh. Sukadamai sampai hari ini belum kita penuhi. Ada Relung Mulia. Ya, Relung Mulia itu Pak kapan ke sini? Itu di medsos itu, Pak kapan ke desa kami? Seperti itu. Ya. Ini yang kita lakukan para kader sekalian, kita membagi nasi cinta. Cuman sayang kemarin nggak koordinasi, harusnya hari ini kita bisa makan nasi cinta. Mudah-mudahan Taskim yang akan datang kita makan nasi cinta. Nasinya itu dibentuk ya, dibentuk love, makanya kita sebut nasi cinta. Ya, nasi cinta. Itu ya. Ada beberapa catatan
para kader sekalian terkait nasi cinta ini, alhamdulillah ya, salah beberapa hikmahnya kita mendapatkan teman-teman baru. Karena ada yang komen di satu daerah, Pak, kapan ke desa kami? Nggak kenal itu, nggak pernah ketemu, hanya di medsos. Di medsos juga tadinya nggak kenal. Tapi karena ada yang membagikan, ada yang komen, dia jadi tahu, kemudian dia masuk. Ini banyak, ya. Dan kita minta, kalau dia minta, maka dia, apalagi daerah yang kita belum dikenal, belum tahu, bingung nanti kan, siapa ini kok ngasih ini? Nah, dia mengantar kita. Nah, ini hikmahnya, para kader sekalian. Kita ada teman-teman baru. Ya, bahkan ada yang komen. Biasanya kan kalau bantuan apalagi untuk yang ini kan orang malu ya. Ini enggak, kadang-kadang ada anaknya atau temennya, itu simbok saya, kata dia. Itu di Tanjung Bintang itu simbok saya, makasih Pak, gitu. Sudah ngasih simbok saya. Dia langsung, Pak, kapan ke desa saya, kata dia. Insya Allah nanti saya siap nganter, kata dia. Desa mana Mas? Itu di desa Waigalih, gitu. Waigalih itu desanya Pak Bupati itu. Saya bilang, wah kalau kita ke situ kayak ngejek juga ya kan. Ada itu seperti itu. Nah ini sekelumit tentang cerita. Jadi ada kawan baru ya. Kemudian saya melihat juga, walaupun mungkin orang tahu saya anggota DPRD. Kemudian juga sebagian besar di medsos setidak-tidaknya tahu saya adalah salah satu calon. Tapi rupanya saya melihat kalau dari komen mereka ini juga komen, kemudian aspirasi mereka bagaimana supaya kita itu datang ke desanya, saya melihat yang kita lakukan ini memang tidak dilihat dalam konteks politik semata, tapi sebuah gerakan sosial, ya, sebuah gerakan sosial. Salah satu, saya seminggu sekali saya sekarang datang ke puskes, karena puskesmas itu salah satu garda terdepan di dalam tanggap COVID-19. Alhamdulillah itu ada yang komen di Facebook itu, Pak, kapan ke puskesmas rawat inap kami, kata dia. Ini iya, artinya ini gerakan sosial gitu ya. Ini yang berkaitan dengan COVID-19. Kemudian yang kedua yang juga ingin saya sampaikan kepada kader sekalian, ada hal istimewa lah ya, yang saya temui ketika kami turun dengan tim membagi nasi cinta itu, ya kan? Itu adalah respon mereka itu berkaitan dengan pilkada. Ya, kalau saya ini apa ya namanya ya, Pak Bo ya? Ada yang ini loh, ada yang nanya ke istri saya, Pak, Bapak itu jadi nyalon enggak sih, kata dia. Oh kenapa gitu kan? Dia relawan. Bukan, kok anunya itu pamfletnya itu kok bukan calon bupati katanya, tapi anggota DPRD Provinsi Lampung. Nah itulah kira-kira kita masih malu-malu apa-apa gitu ya kita juga gitu. Tapi memang seperti itu ini Pak Ketua. Saya masuk ke suatu kampung, ya ada orang kakek-kakek lah di situ itu. Kita kasih nasi, kita doakan. Jadi ini antum yang belum pernah dengar ya ketika ini saya contohkan. Jadi ketika saya datang itu, misalnya seorang bapak atau ibu, Assalamualaikum, Bu, ini ada nasi cinta. Doa dulu ya Bu. Nah, mudah-mudahan ibu sekeluarga diberikan kesehatan dan keberkahan. Anaknya berapa Bu? Nah, dia jawab 5, laki perempuan, ada laki ada perempuan. Mudah-mudahan anak ibu jadi anak-anak yang soleh-solehah. Oh nangis mereka itu. Ya, ada yang nangis, ada yang aduh gitu kan. Sempat saya muat itu. Rezeki keluarga barokah, mohon doanya kita semua sehat, virus corona segera berakhir. Itu yang selalu saya sampaikan. Dari DPW nanya, jadi antum nggak ngomong mohon doanya pilkada? Belum kita ini, saya bilang. Tapi ada relawan di belakangnya dan itu kadang kasih. Saya kemarin dengan Pak Kadus langsung nganter. Oh dia langsung gitu. Ikin kok nyalon bupati, kata dia gitu. Tapi saya seperti itu. Nanti mungkin bisa di inilah ya Pak Ketua ya, di manage seperti apa. Jadi itu yang saya lakukan. Bukan sekedar membagi nasi tadi dan masker ya, tapi juga kita mendoakan dan memohon doa. Nah, tadi yang ingin saya sampaikan adalah respon mereka. Kita nggak nyinggung pilkada itu kemarin seorang kakek, ya kan? Di kampung jalannya aja itu, aduh, nggak bisa mobil itu harus jalan kaki, gitu karena becek. Ternyata dia ngomong, nanya dia, Pak, jadi maju pilkada ya, jadi maju bupati ya. Yang terbayang oleh saya, Bapak ini tahu dari mana ya? Saya bilang begitu. Ya itulah mungkin
dari mulut ke mulut dan seterusnya. Jangankan Facebook, dalam dugaan saya mungkin Bapak itu WA atau HP aja mungkin nggak pegang ya. Kalaupun punya mungkin yang megang anaknya. Tapi disitulah ya, Insya Allah informasi atau antusiasme lah ya, saya katakan seperti itu masyarakat tentang pilkada. Seperti itu di masyarakat. Nah, dalam hal ini para kader sekalian, tentu ini juga ada asbabnya, mungkin langkah-langkah sebelumnya. Tidak lepas semuanya ini, tentu respon masyarakat seperti ini juga berkat doa, bantuan, baik moral maupun material dari para kader sekalian. Mulai mungkin ada setahun yang lalu ya kita mulai daftar-daftar itu ya, hampir ya. Iya, hampir setahun yang lalu, habis Lebaran juga itu. Sekitar Agustus pertama saya mendaftar di partai. Ini juga luar biasa support kader. Ya, karena kita ini keluarga besar, saya sampaikan aja. Ya namanya uang ya, kadang kita pegang, kadang enggak kan, begitu kan. Nah, jadwal sudah dibuat. Pernah itu suatu saat, setiap daftar itu kan 10 juta itu Bu. Kecuali PKS aja kita, gratis. Bayar 10 juta, dan resmi itu ada ininya. Bayar 10 juta. Pas hari itu, kita sudah konfirmasi. Pak Anton mau daftar kapan? Kan dari partai, dari ini mereka tanya. Insya Allah besok saya bilang. Ya kan? Ahlan sebagai LO juga sudah menghubungi Pak Anton. Sehari itu 2 partai. Set. Ya namanya rencana kan. Selip. Duitnya waktu itu belum siap. Wah, saya bilang, wah gimana nih Por? Saya bilang. Doa. Udah ini kan, gimana? Ada telepon. Masya Allah. Makanya ini, wow ini maju terus kalau udah kayak gini nih Pol. Ini dalam kondisi terjepit. Ada telepon kader. Ya, padahal kita belum ini nih, belum nelpon ini. Ana baru jual mobil kata dia. Duitnya belum ana pakai kata dia. Kalau antum mau pakai, masya Allah kata dia bilang, ambil gitu. Transfer atau ini jangan. Kalau transfer maksimal diambil 10 juta ya kan? Iya. Diambil. Itu makanya saya bilang dari cerita-cerita ini ya, masya Allah, ini nggak boleh berhenti kita ini menyongsong kemenangan pilkada ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi respon publik itu saya merasakan ya kan, ini adalah buah dari doa, bantuan kerjasama dari seluruh kader, backup dari struktur. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini ya kepada para kader sekalian, terus untuk berikutnya saya senantiasa tentu memohon doa dan bantuan antum semua. Mudah-mudahan ya niat kita tentu pilkada atau kekuasaan ini bukan tujuan kita, tapi bagaimana kita bisa mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat lewat kontestasi pilkada ini ya. Ini perlu saya sampaikan kondisi terakhir ya Pak Ketua, kita sudah berkomunikasi ya kan, dan juga ini perlu saya sampaikan juga, ini sudah ditandatangani Presiden Partai, hanya memang belum disosialisasikan karena berbagai hal. Kita ingin bareng ya kan, itu tanggal 3 Maret 2020 sudah SK DPP, dan itu adalah tadi sudah disinggung juga oleh ini ya. Jadi Tony Antoni. Tapi ini memang kita menunggu juga kesiapan dari Partai Golkar. Kalau dari provinsinya insya Allah ini sudah insya Allah sudah final. Tapi ya betul apa yang disampaikan belajar dari kasus Metro, kita pun harus juga ini sudah ditunjukkan. Bahkan ini perlu saya sampaikan, kalau Pak TEC turun ke lapangan ya, dia bertemu masyarakat dan dia bertemu juga dengan tim-tim dia sudah seperti itu. Nanti saya kirimlah, walaupun untuk karangan internal kita. Kalau kita kan masih belum ini. Dan ini memang respon dari masyarakat ini juga sangat luar biasa ya, teman-teman sekalian, berkaitan dengan pasangan ini. Ketua NU, kemudian Ketua MUI, ya. Ini belum kita lakukan pengkondisian kepada mereka. Ini nampaknya memang arus bawah seperti itu, ya kan? Arus bawah adalah seperti itu.
ini berkaitan dengan pilkada. Sekali lagi tentu ke depan ya kalau tidak meleset, tidak berubah lagi itu insya Allah 9 Desember. Ada hikmahnya juga, ini ada pandemi ini diundur. Kalau tidak maka ini sebentar lagi, yaitu 23 September. Sekarang ini sudah daftar seharusnya. Tapi nanti insya Allah itu pendaftarannya di bulan September. Di pendaftaran awal September, kemudian penetapan sekitar akhir September. Jadi itu para kader sekalian, ya sekali lagi mohon doa dan bantuan para kader sekalian perjuangan ini sehingga Allah mengabulkan nanti doa dan ikhtiar kita. Sama-sama kita tahu statistik membuktikan sejak ada pilkada baik yang dipilih di DPRD maupun langsung di era reformasi ini sudah 4 kali pilkada. Ya, ini khusus Lampung. Capaian pemilu di legislatif Lampung ini adalah terbaik se-Sumbaksel. Ya, Pak Bowo ya statistiknya. Tapi khusus eksekutif di pilkada Lampung ini satu-satunya provinsi yang belum pecah telur atau belum menetas. Ya, Bengkulu kita punya wakil gubernur waktu itu, punya juga wakil bupati, Sumsel, Bangka Belitung, udah semua. Ya, tinggal Lampung. Mudah-mudahan ini kondisi-kondisi sekarang ini nanti Allah meridhoi, ya, mengabulkan doa dan ikhtiar kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan para kader sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.